Ketika anak sakit, orang tua tuh tentu ingin segera membuatnya merasa lebih baik. Tapi tahu nggak Mams, hal kecil saat memberi obat bisa membawa resiko besar. Mulai dari takaran yang tidak tepat, memberikan obat tanpa membaca aturan pakai, hingga mencampur obat tanpa mengetahui efeknya. Kesalahan yang terlihat sepele, tapi bisa berdampak pada kesehatan anak. Apa saja kesalahan yang sering terjadi dan bagaimana cara memberikan obat yang benar dan aman? Hari ini, kita akan membahasnya secara lengkap dengan dokter apoteker Dita Andri Deswati MSI, seorang dosen di Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia Bandung yang juga aktif memberikan edukasi soal farmasi di Instagramnya. Little Talks. Halo mami-mami, sekarang balik lagi nih. Aku ditemenin lagi sama ibu dokter apoteker Dita Andri Deswati. Nah kita tuh mau bahas, karena tadi sebelumnya kita udah sempet bahas tentang obat-obatan yang aman untuk ibu hamil dan menyusui. Nah sekarang lanjutannya nih. Kalau buat maminya udah oke, udah tahu nih cara minum obatnya, cara pilih obatnya. Nah sekarang kalau buat anaknya, nah kita mau bahas juga kupas tuntas secara lengkap. Karena jangan sampai, aku mau tampilin nih ada beberapa hal yang memang kita mau jadi concern nih. Nah ini nih, kita ada beberapa artikel dari media, kita memang tampilin judulnya aja. Ternyata ada anak yang diduga keracunan obat sirup mungkin. Terus udah gitu juga ada yang sampai gangguan ginjal misterius. Terus ada yang mungkin alergi sampai bintik-bintik di badannya gitu. Nah, ada yang tak kunjung sembuh, korban malah jadi keracunan obat. Nah, maksudnya sekarang kita mau mengindikasi mungkin gitu, obatnya nggak tepat untuk usia anaknya. Atau misalnya salah obat ternyata. Nah, sekarang aku hadirkan Ibu Dita sebagai ahlinya, karena kita tuh pengen bahas supaya mami-mami tahu ya Bu ya, Iya, kalau pilih obat buat anak itu harus seperti apa, yang aman tuh gimana. Karena nggak semua obat itu berbahaya ya Bu iya ya. betul. Sudah diujikan, sudah dites dulu gitu kan. Cuman kadang kita kurang knowledge aja mami-mami ya, karena biasa, ah ya udahlah asal obat generik misalnya. Padahal belum tentu gitu kan, itu tuh aman gitu ya. Nah kita mau mulai di yang pertama ini, kalau misalnya ada orang ngomong ya Bu ya, obat anak sama obat dewasa udah pasti beda ya Bu ya, gitu. Iya, Nah, cuman ini ada yang mau tanya nih, kalau pemberian obat anak ngasihnya nih, harus sama nggak sih sama orang dewasa? Contohnya misalnya Bu, kalau orang dewasa kan, aduh gejalanya gini, ya udah berarti obat pusing aja, gitu. mhm. Kalau misalnya gejalanya misalnya ini, kalau anak-anak, aduh mami aku pusing atau gimana, ya udah obat pusingnya aja, cuman cari yang versi anak-anak. Iya, Bener nggak sih pemikiran seperti itu atau salah atau harus gimana Bu? iya, Gitu. heeh. Kita kembali lihat dulu nih pusingnya mungkin kategorinya sakit kepala ya Iya, atau demam gitu. mhm. Kalau pusing sebenarnya nggak butuh obat, butuhnya uang biasanya Oh iya, ya, Ibu, ya. bener Ibu itu mah langsung solusi. Tapi kalau sakit kepala atau demam, nah, obatnya sebenarnya sama-sama orang dewasa, cuman yang dibedakan adalah dosisnya. Mmm, Kalau orang dewasa kan tubuhnya gede gitu mhm ya, mhm, kalau anak tubuhnya kecil, mhm mhm, tapi ada satu lagi ketika dia masih kecil atau bayi, mhm, itu sebenarnya organ tubuhnya juga belum sempurna, mmm, metabolismenya belum sempurna mhm mhm, gitu. Maka kita nggak bisa samakan dengan orang dewasa ataupun lansia. mhm Makanya dosisnya itu ada perhitungannya itu kalau di dunia farmasi, ada berbagai macam rumusnya itu. mhm, Begitu juga untuk lansia nanti, kalau mau nanti bahas juga ya, iya. lansia juga itu dosisnya juga semakin tua itu semakin berkurang Oh gitu, gitu? dibanding orang dewasa. Mhm Jadi untuk dosis obat ada buku panduan khusus namanya Farmakope Indonesia. Di mhm, sana tuh ada, untuk paracetamol dosisnya berapa miligram, untuk anak berapa, ada perhitungan dosisnya gitu. mhm. Jadi nggak boleh sembarangan ya, Bu? Nggak boleh, Apalagi kalau betul. misalnya punya mindset, kayak nggak sembuh-sembuh, tambahin dikit lah Iya, dosisnya, itu betul. nggak boleh ya Mami ya, nggak Iya, boleh sembarangan. Karena kita nggak pernah mhm, tahu sebetulnya, perhitungan itu dosis itu kan sudah ditentukan sudah. untuk usia anak berapa Iya, ya Bu ya, betul. nggak boleh di luar itu malah ya. Iya, betul. Jadi saya takutnya khawatir tadi tuh artikel-artikel itu tuh kita harus bedah juga.
apakah salah dosis ya, Bu, ya? Ya. Apakah salah jenis obat, kayak gitu ya, Bu, ya? Iya. Nah, terus mau nanya lagi nih, Bu, kalau usia anak tadi udah jelas ya mempengaruhi, dosis. Mhm. Tapi apa ngefek nggak sih cara tubuh maksudnya usia anak itu mempengaruhi cara, tubuh memproses obat? Contohnya ya, Bu, ya, misalnya kayak anak aku usia, udah 9 tahun. Dia tetap memilih kalau kadang kalau ke dokter ditanya, "Udah bisa minum tablet belum?" Kayaknya mau sirup aja." Iya, Nah, heeh. apakah usia anak tuh sebetulnya kalau sirup mah kalau udah umur 9 tahun malah jadi nggak ngefek gitu? Atau Mhm. gimana sih? Gimana apakah usia anak itu relate dengan cara tubuh dia memproses obat gitu, Bu? Oke, ini mau kategorinya nih bentuk sediaan obat kayaknya ya. Mungkin ya, Bu, ya kayak Iya, gitu ya? Heeh. jadi, dipermudah semuanya. Jadi ketika bayi itu bentuknya drops ya, Iya, tetes, ditetes karena heeh. dosisnya kecil, Mmm, terus kan nggak bisa pakai sendok kan, iya kalau tablet apalagi nggak iya bisa bener, kan. Nah, terus nanti, itu rasanya pasti enak kan disukai sama anak. Itu juga untuk anak itu sirup. Nah, sirup itu kan manis disukai sama anak, beda dengan tablet, tablet iya, itu pahit, bener, terus ada kapsul ya, mhm. ada juga nanti yang dimasukkan tuh lewat anus, ada Iya, juga ya kalau itu untuk demam atau apa, iya, kondisi kejang yang mhm memungkinkan makan obat oral gitu. mhm. Kalau anak usia 9 tahun sebenarnya dia bisa makan tablet tapi tetap sirup, ya nggak masalah, tapi dosisnya nanti menyesuaikan. Oh, Kan di apa, di indikasinya itu di komposisi setiap 5 mililiter mengandung parasetamol berapa miligram. mmm, Kalau kebutuhan anaknya butuh 2 sendok, berarti 2 sendok gitu. mhm mhm. Boleh nggak orang dewasa minum sirup dia nggak bisa makan tablet? Boleh aja yang kalau anak-anak 1 botol untuk 3 hari, dia mungkin sekali makan minum gitu. Lebih baik misalnya tablet Mmm, 1 dibanding iya 1 botol sekali makan iya, ya, Bu, ya? mahal ya, Heeh, gitu. bener. Oh gitu. Jadi sebenarnya kalau secara bentuk obat sih sebenarnya nggak terlalu berpengaruh ya, Bu? Iya, Lebih pengaruh di di dosisnya malah ya? dosisnya gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya nah faktor utamanya untuk menentukan dosis obat itu apakah usia, atau misalnya berat badan, atau apa sih, Bu, sebetulnya? Kalau banyak faktor Mhm sebenarnya ya, yang pertama pasti usia dulu, mhm. tapi usia sama berat badan kadang-kadang berbeda ya. Iya benar Ada benar. yang kecil, ada yang besar, Mhm maka berat badan pun diperhitungkan. Jadi ada obat-obat tertentu itu berdasarkan usia, ada yang spesifik berdasarkan berat badan. mhm. Antibiotik itu kebanyakan berdasarkan berat badan. Mmm. Dan banyak lagi faktornya, salah satu itu penyakit penyerta. Oh, penyakit Ya, penyerta. ya mungkin ada anak cuman biasanya dia flu biasa, Mhm mhm. tapi ada anak flu biasa plus, flu biasa, ada flu luar biasa kali. Maksudnya ada flu, Mhm. ada yang dia obesitas, Mhm. atau dia ada gangguan di ginjal, pasti obatnya beda gitu. Mmm, Terus pola makan juga pengaruh ya, mmm. jadi banyak mempengaruhi sih. Berarti sebetulnya kalau memang mungkin ya, Bu, ya, kalau misalnya anaknya ada riwayat khusus, terus ada sensitif, Mhm jangan mhm. asal sembarangan beli obat. Iya pasti itu. Apalagi obat generik atau apa gitu, ah, ya udahlah Mhm. sesuai usia anak. Tunggu dulu malah ada yang harus diperhatikan Iya lanjutannya. betul. Apakah riwayat khususnya, kondisi misalnya anaknya Mhm. obesitas kah, atau Iya malah stunting kah iya ya, Bu, ya? begitu. Itu malah harus diperhatiin juga ya, Bu, Iya ya? betul. Oh gitu. Nah kalau misalnya, eee, ini mah menurut pengalaman Ibu Dita nih ya, aku nggak pengen case-case orang lain karena kan kayak Mhm. menyalahkan siapa pihak Iya, tertentu, enggak. Tapi menurut pengalaman Ibu Dita gitu ya, kalau sepengetahuan Ibu Dita ya, nggak harus pengalaman pribadi, tapi kesalahan apa yang sering terjadi saat pemberian obat buat anak? mmm, Contohnya misalnya, saya contoh salah satu ya, Bu, ya, misalnya contohnya tadi, oh, anak itu kan antibiotik itu dosisnya harus misalnya sehari mhm 3 kali atau 4 kali, 6 jam sekali. Tapi teh kelewat, ah udahlah nggak apa-apa. Terus misalnya, aduh kayaknya anaknya udah sembuh lah, ah nggak usah dihabisin lah nah, obatnya, kayak iya. gitu kan. Terus misalnya, aduh ini kayaknya anaknya nggak sembuh-sembuh malah, tambahin aja dosisnya, kayak gitu kan. Nah, kesalahan-kesalahan apa sih, Bu, sebetulnya yang biasa sering terjadi dan penanggulangannya apa ya, Bu? Ya yang banyak ya Mhm. sebenarnya, ya ini pengalaman pribadi plus saya, berhadapan dengan pasien ya. Mhm mhm mhm. Kalau pribadi itu umpamanya gini,
kayak saya ada 4 anak nih, Iya. dan jenis sakitnya sama umpamanya Mhm ya, mhm mhm. kebiasaan kalau virus, bakteri itu cepat Iya, nular, nularnya. saling nular kan, Nah, mhm. jadi anak pertama dosisnya segini, anak kedua segini, tapi kadang-kadang kan daya tahan tubuh anak beda-beda Iya, gitu. mhm. Jadi, nggak bisa disamakan Oh, nggak bisa? pertama dosisnya, Oh, tetap harus kita diagnosa mmm, gitu. Terus, kesalahan lagi itu ini, bulan Kakaknya sakit di bulan Februari, mhm. ternyata obatnya masih ada. Nah, iya, Nah, di heeh, bulan Maret adiknya sakit, heeh. obatnya masih kita pakai, kok sakitnya sama nih, Heeh heeh. itu harus kita perhatikan. Karena Oh, ada batas maksimal ya, jadi kayak, sirup tuh, mhm mhm, sirup ketika udah dibuka, mhm. itu ada, tanggal berapa berapa lama dia bisa dikonsumsi lagi. PUD Mmm, namanya, heeh. oh. Jadi, waktu tertentu dan itu biasanya di stikernya di label obat ada, Itu tuh semua jenis obat sirup atau khusus yang emang obat sirup resep dokter aja, Bu? semua jenis obat sirup. Oh, gitu. Iya, apalagi yang racikan, umpamanya kan Iya ada iya. dokter yang racik tuh, Heeh heeh. dikasih obat-obat yang lain itu biasanya Mhm. seminggu. Atau Mmm, tetes mata itu ada peringatan, tidak boleh digunakan sebulan setelah tutup dibuka. mhm Nah, itu mhm. juga kesalahan biasanya, Mmm. gitu. Iya sih memang kadang kan Mhm. kalau misalnya itu ya punya anaknya beberapa banyak gitu kan, Mhm. aduh saling nular. Ini udah sembuh, nular lagi balik lagi gitu Iya. karena serumah main terus gitu kan. Mhm. Ah, kita pikir ya udahlah kalau habis copy resep aja. Iya, Berarti nggak boleh juga ya, Bu, ya? nggak boleh sebenarnya. Oh. Karena ya itu ya mami-mami, jangan sampai kita tuh menyepelekan penyakit dan obatnya. Maksudnya gini, "Ah, kayaknya mau irit nih." Iya kalau misalnya nggak ada indikasi ya, Bu, ya, Iya, nggak ada efek samping. Kalau sampai ada efek samping, malah jadi lebih boncos gitu kan. Lebih baik memang setiap kali ada sakit, mungkin diindikasikan dicek dulu ya, Bu, iya, ya. Apakah dikonsultasikan memang ke dokter atau dicek juga gitu kan. Dan lagi obat yang kita taruh nih, kadang kan kita numpuk obat nih ya, Bu, ya. iya, Aduh, mhm, obat batuk sampai berapa biji nggak habis-habis gitu kan. Karena kan, "Ah, ini kayaknya nggak sembuh, ganti lagi yang lain." Tapi mhm, nanti one day, "Aduh ini udah habis, ah seadanya dulu lah." iya, Nggak boleh juga mami-mami, ternyata setiap obat itu punya seolah-olah walaupun di situ ada tanggal kadaluarsa ya, iya, tapi kalau udah dibuka kadaluarsanya jadi beda ya, Bu, ya, iya, sama yang di situ. Jadi harus diperhatikan. Jangan sampai obat itu ternyata nggak berfungsi maksimal atau malah punya efek samping karena salah kita ngasih obat, bukan salah si obatnya, gitu. Nah, lanjutnya ada yang mau nanya ini, Bu. Kalau misalnya orang tua yang tadi kan Ibu Dita sempat ngomong kan, "Aduh kayaknya ini harus dicek deh berat badannya berapa, usianya mhm, berapa," gitu kan. Kalau misalnya orang tuanya ngasihnya by perkiraan, jangan orang tua orang lain lah, saya lah Bu kayaknya. mhm, Karena saya tuh gini, jadi pengalaman saya anak yang pertama, jadi kalau misalnya dia batuk pilek gitu kan, udah demam, kalau udah pakai Panadol anak atau apa, kita sebut merek nggak apa-apa ya, maksudnya karena ini pengalaman pribadi aku. Pakai yang, pokoknya produk-produk anak kayak nggak ngefek. Jadi saya pikir, "Ah, udahlah." Yang ngefek ke saya itu kalau lagi demam tuh saya pakai Decogen. Jadi saya pakai perkiraan, kalau dewasa sekian, anak-anak potong aja bagi 4, digerus gitu kan, campur air, mhm, kasih gitu kan. Sekali, 2 kali ngefek tuh, Bu. Tapi apakah itu benar atau enggak sih gitu maksudnya gitu. Karena saya awam banget ya, Bu, ya gitu kan, pengen tahu. iya, kalau dibilang aman, tidak aman. Yang Karena kandungannya dalam satu tablet itu berapa paracetamolnya, mhm berapa nanti antihistaminnya, mhm cocok nggak dengan usia anak segini, terus mhm. dibagi 4 belum tentu sama lagi Iya kan bener, ya, mhm mhm. gitu. Jadi nggak boleh ya, Bu, ya? Boleh. Habis tindik, jangan lupa perawatannya. Little Things She Care punya aftercare kit khusus untuk perawatan setelah tindik. Bisa order lewat WhatsApp atau website Little Things She Care ya. Nah, sekarang ya Bu, aku mau nanya lanjutannya tentang kalau orang tua itu sering memberi dosis obat itu berdasarkan perkiraan. Iya, Saya mhm, contohnya. Jadi aku tuh punya pengalaman, anak aku kan umur 9 tahun tuh Bu. Aku merasa dia kalau minum obatnya obat anak, even kayak Panadol anak atau apa, kayak nggak ngefek Bu. Jadi demamnya kayak nggak turun-turun atau apa. Jadi saya kadang suka pusing, udahlah saya pakai obat saya, yang saya biasa pakai kalau demam atau mau udah agak flu atau gimana, pakai Decolgen. Dekogennya sama saya langsung bagi 4, saya kira-kira mhm, aja, ah udahlah yang penting itu, tapi sembuh sih gitu. Cuman saya pikir, bener nggak ya, apakah takutnya ada khawatir karena saya baca-baca kan, oh ada indikasi seperti ini. Apakah yang saya lakukan itu benar atau salah Bu? Memperkirakan dosis obat berdasarkan ya itu ya,
orang awam gitu. Gimana tuh, Bu? Kalau saya mengatakan benar, ya pasti nggak benar, Iya. salah ya. Heeh heeh. Karena kita nggak tahu kandungan itu di Decolgen tadi ya. Mhm mhm mhm. Decolgen itu isinya kan tidak paracetamol saja. Iya. Ada dekongestannya, ada Mhm senyawa-senyawa yang lain. Nah, mhm. kesalahan pertama dosis, yang kedua ketika membaginya menjadi berapa bagian itu kan juga nggak Iya tepat iya. gitu ya. Heeh, Itu perkiraan kan? perkiraan. Mhm. Khawatirnya nanti anak malah overdose Oh gitu gitu? atau under. Kalau over mungkin dia berefek, cuma kan ada efek samping nanti. Mhm mhm mhm. Kalau yang underdose berarti dia nggak punya efek sama sekali, ya percuma gitu. Oh gitu. Mhm. Jadi lebih baik mungkin ya udah konsumsinya obat anak aja ya, Bu, ya gitu? Harus sesuai dengan dosis anak gitu. Oh sesuai dengan dosis anak. Oh Gitu. gitu. Jadi nggak boleh kira-kira ya mami-mami ya, mungkin contoh aku nggak boleh dituruti. Karena dulu belum ketemu Ibu Dita, jadi nggak tahu tuh. Jadi kayak, udahlah yang penting yang cepet sembuh lah, pusing nih bentar lagi Iya. mau ujian, mau Oh apa iya. gitu kan. Cari shortcut, Bu. Iya. Ternyata salah ya, Bu, ya, nggak boleh. Iya. Buat anak-anak nggak boleh coba-coba ya mami-mami ya, gitu. Jadi ternyata tadi Ibu Dita sempat ngomong juga ya, kalau overdose itu ada efek samping. Iya, Kira-kira, Bu, tanda-tandanya, maksudnya saya kan nggak ngerti ya, ini overdose atau apa gitu ya, yang saya pikir, oh tanda-tandanya udahlah demamnya turun, terus nggak muncul lagi, Mhm. sembuh berarti kan. Tapi ada nggak sih tanda-tanda overdosis obat yang sebenarnya mungkin karena kesalahan ibunya atau maminya nggak tahu, ternyata itu harus aware gitu sama maminya. Nih ya jangan sampai kalau ada tanda-tanda ini, nah itu tuh artinya overdose. Ada nggak sih, Bu, tanda-tanda apa nih kira-kira? Kalau seandainya ini Mhm, obat-obatnya masih kategori obat bebas mhm gitu kan, mhm. berarti aman. Ya kadang-kadang dosis obat yang overdose itu nggak terlihat pada saat sekarang, bisa nanti beberapa Mmm. tahun yang akan datang, itu namanya efek samping gitu kan. Oh gitu? Kalau yang kelihatan langsung itu toksik biasanya. Oh, Mungkin respon tubuhnya, dia itu bisa mual dan muntah mhm mhm. gitu. Kalau efek samping itu biasanya dia efeknya lama. Oh, Paracetamol yang kita katakan aman, itu kalau terus-terusan setiap hari konsumsi, mhm, dosisnya kadang-kadang sesuai, kadang-kadang enggak, karena kurang sabar tadi mhm, ya. iya bener pengen cepet sembuh itu Nah, ya, Bu. nanti memang sih aman, tapi nanti bisa yang namanya bahan kimia ya, Mhm mhm. itu akan berefek pada organ yang ada tubuh kita. Yang terlibat itu kan seperti hati, Mhm. ginjal, gitu. Oh gitu. Malah Mhm. sebenarnya kalau tanpa, tanda-tanda juga kita harus worry juga ya, Bu, ya? Iya, obat itu racun ya. Iya. Obat itu Oh. racun, nggak lambangnya juga ular kan Iya ya, iya, bener bener dia bener. racun. Oh, berarti tadi aku kalau boleh simpulin, kalau sampai ternyata ada tanda-tanda, contohnya tiba-tiba jadi bintik-bintik merah, Iya, atau mual muntah, mhm, atau misalnya jadi kayak kejang-kejang, itu iya, berarti udah langsung toksik ya, Bu, ya, menyebabkan obatnya? tubuhnya itu tidak menerima, jadi ada Mmm, efek samping lah. efek sampingnya itu langsung Iya berarti kelihatan, harus dihentikan, hentikan langsung, langsung konsultasi dihentikan. langsung ke dokter Iya ya, Bu, ya? gitu, Oh, tapi jangan sampai dibiarkan juga, oh ternyata kayak nggak ada efek samping, iya, belum tentu loh Mami. Kalau ternyata kita nggak aware ya, nggak perhatiin juga dari cara konsumsi obat, pilihan obatnya, ternyata memang kayak nggak ada efek samping, malah efek sampingnya tahunan ya Bu setelah iya betul, gitu. Karena mungkin organ dalam tubuh anak kita yang belum siap ya Bu ya, iya, dosisnya pun nggak diperuntukkan untuk seperti itu, mhm. makanya nggak boleh. Saya juga bertobat, saya nggak mau asal main potong obat kasih ke anak nggak boleh gitu. Nah, mau nanya juga nih Bu, ada yang ngomong, "Aduh Bu, anak aku susah banget dikasih obat, campurin ke susu," katanya Ah, kayak gitu kan. iya, Campurin, dibohongin gitu kan atau gimana. Boleh nggak sih Bu kalau kayak gitu? ya itu, hal yang biasa terjadi ya, Iya, jangankan akal-akalan anak. mami-mami. Kita yang dewasa aja nggak bisa makan tablet, makan pakai pisang. Iya, Heeh. Padahal di pisang itu ada nama zatnya kalium. mhm. Kalium itu nanti akan berinteraksi dengan zat aktif pada obat. Nah, Oh, begitu juga dengan susu. mhm, Ada 2 kesalahan di susu itu. Yang pertama, zat aktif yang ada di obat akan berinteraksi pada kalsium, kalsium yang ada di susu. mhm. Itu menyebabkan si, zat aktifnya berkurang efeknya, Oh gitu. gitu. Kesalahan yang kedua dimasukin ke dalam dot ya Iya, biasanya. heeh. Terus kalau susunya nggak habis gimana? Iya, Berarti obatnya nggak sesuai kebuang. dosis Mhm. kan, gitu. Oh, Begitu juga dengan jus, jus mhm juga ada asamnya, ada mhm. macam-macam gitu. Terus yang diparit tuh teh. Iya bener, Nah, sedangkan di teh itu ada tanin. mhm. Tanin itu yang nanti akan mengikat zat aktif pada obat, Mmm. sehingga obatnya tidak memberikan efek,
Jadi lebih baik kalau obat mah ya udah waktunya minum obat sama air putih aja gitu. Iya, Jangan main ngakal-ngakalin yang penting keminum, karena sugestinya kita, "Ah, ya udahlah sudah keminum." heeh, Padahal kita nggak tahu malah itu malah, bercampur dengan si media susunya iya, kek atau betul tehnya ya, Bu, ya? betul. Oh, Makanya yang para apoteker itu udah membuat obat sedemikian rupa ya, mhm mhm. untuk anak dibikin rasa yang Iya, enak mhm, gitu. Kadang-kadang orang tuanya yang bisa mensugesti diri sendiri, kadang orang iya, tuanya juga kadang, "Aduh anak saya mau nggak ya minum obat?" Ya udah iya, percaya aja anak saya mau gitu, ya mhm, bercerita aja gitu. itu Pas normal. pengalaman saya gitu ke Mhm anak sih, mhm. kalau Kakak sakit, kalau nggak minum obat ini nanti sakitnya bertambah. Iya, Nah, jadi ini rasanya enak, cobain dikit, oh ya enak gitu. mmm. Malah dia semakin, semangat, nanti kok sembuh kan bisa gini 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 gitu. Bener. Jadi Mhm, sebenarnya nggak usah ditakut-takutin, tapi mungkin mhm, diedukasi ya si anak. edukasi. Dan jangan ngebohongin anak. Nah Iya. ini mami-mami di luar sana nih yang suka ngebohongin anak, "Tak sesepin ke susu." Nah iya kalau susunya habis ya Bu Iya ya tadi ya, gitu. susunya kebuang nggak habis, dosisnya nggak masuk maksimal, pantes Mhm, nggak sembuh-sembuh gitu, bukan salah obatnya. Ternyata cara kita memberi obat ke anak pun juga kita harus tahu ya Bu iya ya. Oh betul. kayak gitu. Mhm. Nah terus mau nanya lagi Bu, ini mah pribadi sih sebetulnya. Apakah boleh menghentikan obat ketika anak sudah terlihat membaik? Karena kan gini, curhat pribadi ya, kalau saya itu suka, lupa, jadi kelewat. Kayak tadi misalnya, Iya. sehari 4 kali, 6 jam sekali kan ya, Bu, udah dipasang alarm, aduh anaknya lagi tidur siang, ya udahlah nggak papa lah bentar lagi bangun Mmm, dia aku kasih gitu kan, tapi jamnya kacau kan. Tapi terus udah gitu, kayaknya udah segeran nih anaknya udah lincah lagi gitu ya, ya udahlah nggak aku kasih. Nah itu teh boleh nggak sih, Bu, kalau misalnya kayak tadi, si obat itu nggak kita lanjutkan, karena kita melihat anaknya udah fit gitu. Punya efekkah dengan kegiatan habit seperti itu gitu, Bu? ya ini ada 2 kategori ya. Mhm. Ada obat yang memang harus sampai habis seperti Mhm. antibiotik, Mhm mhm. kalau nggak habis nanti si bakterinya justru resisten gitu. Oh, mhm. Karena proses penyembuhan pakai antibiotik itu kadang jangan sampai bakterinya itu dalam kondisi tidur aja. Mmm. Kalau sampai habis berarti bakterinya sampai mati gitu kan. Mhm Nah, mhm. kalau untuk, antibiotik mah harus sampai habis. Tapi kondisi obat demam atau obat batuk flu, Mhm. itu kalau anaknya udah nggak demam ya jangan dikasih lagi. Mhm mhm mhm. Kita hentikan, udah nggak sakit kepala ya udah kita hentikan aja. Mmm. Batuk flu-nya udah sembuh ya udah kita hentikan. Mhm mhm mhm. Jadi, even misalnya kadang kan, kita suka takut ya, Bu, ya, misalnya, "Aduh ini overdosis nggak ya, kalau misalnya dilanjutin?" Malah kalau nggak dilanjutin bisa jadi efek samping, khusus Iya. antibiotik Iya tapi ya, Bu, ya? betul, Gitu. mhm. Jadi jangan takut Mami, karena dosis antibiotik itu udah dihitung Udah, sesuai dengan supaya si bakterinya mati malah ya, iya Bu, ya. betul. Jadi jangan sampai ketakutan, "Aduh nanti takutnya malah udah sehat jadi minum obat terus." Enggak, memang minum sesuai dosis anjuran. Nah kalau misalnya obat-obat tertentu yang tadi Ibu Dita bilang kan, "Anak aku udah aktif lagi, anak aku udah Mhm, kayaknya udah nggak ada gejala apapun." Ya mhm. bolehlah kalau kayak gitu ya. Jadi pilih-pilih ya Mami ya. Terus Bu, aku mau tanya juga, kalau misalnya nih, demam sama anak, kadang kalau saya suka parno, Bu, baru sumeng, astaga nanti kalau demam gimana ya, cepet-cepet kasih obat. Atau tapi saya pernah lihat ada artikel ataupun ada, video dokter yang mengatakan gini, "Kalau demam itu jangan cepet-cepet kasih obat," katanya teh. Mmm, "Banyakin aja minum air putih, suruh tidur," atau gimana gitu. Nah, kalau dalam kondisi ini karena kan demam kadang kita nggak tahu iya, pemicunya ya, Bu, ya. mhm. Apakah dia ada peradangan kah? Atau demam karena masuk angin kah? Gitu. Nah, menurut Bu Dita sendiri, kalau khususnya case-nya demam nih, yang paling sering di anak-anak terjadi, itu tuh kapan sih sebenarnya kita harus kasih dia obat gitu? Ya. Untuk anak, demam itu kalau kita pahami dulu demam itu ada alarm bagi tubuh kita ya, Mhm, ada benda asing yang masuk nih, mhm, bagi tubuh itu langsung, mengatakan ada sesuatu, mhm, makanya dia demam dulu. mhm, Nah, bakteri atau virus mereka itu berkembang biak di suhu tubuh manusia, suhu normal. mhm. Maka untuk mengusir bakteri atau virus atau makhluk halus ya bilang gitu ya, tubuh itu menyerang dengan demam dulu. Oh, malah itu pertahanannya kita. Pertahanan-pertahanan Mhm, dulu gitu mhm. kan. Nah, malah baru baru bertahan udah kita kasih paracetamol.
Jadi Oh tubuh udah normal, ada bakteri dengan enaknya masuk ke tubuh gitu. oh gitu, Ya, heeh. tapi ingat jangan sampai itu melebihi 38 derajat Celcius. Oh batasnya 38? Mhm, Oh, takutnya nanti anaknya kejang kan ya. iya iya, bener bener. Jadi kalau udah masih 38 ya jangan kita biasakan kasih paracetamol, tapi kalau ada riwayat kejang, kita tetap harus berikan paracetamol. Mmm. Oh berarti ya itu ya mami-mami ya, jangan asal termometer tangan, Nah. "Aduh sumeng," gitu kan. Jangan, tapi memang dicek juga temperaturnya tuh berapa sih gitu. Kalau misalnya sumeng-sumeng doang, it's okay, berarti kasih minum dulu aja Iya, ya, Bu, ya? minum yang air putih yang Mhm banyak mhm. gitu. Kemudian kalau saya pengalaman dulu Mhm ya, mhm, gimana tuh? karena kondisi anak demam kadang makan susah ya. Mhm. Nah, saya suka bikin sambil nasi 1 sendok, kemudian saya kasih gula putih dikit, kasih air hangat, Oh, saya aduk gitu ya, bikin infus sendiri tapi lewat mulut. Nanti didiamkan, saya berikan ke anak. Untuk nutrisinya kan enak ya mhm, nasi, air air nasi, terus mmm. ada gulanya, ada nutrisinya, sehingga terus ada air yang masuk. Heeh, Airnya tuh masuk maksudnya kita air biasa air atau biasa, air hangat oh, aja, kasih nasi, kasih mhm. gula. Jadi itu yang saya konsumsikan ke anak ketika dia demam, Oh kenapa, Bu, harus nasi sama gula? Gula eee, ini buat apa? buat ini energi, Oh. karena dia butuh energi kan melawan bakteri tadi. Iya karena memang anak kadang kan kalau udah sumeng atau apa dia kadang suka nggak mau Iya, makan kan? Oh mhm, malah gitu ya? Saya baru iya, tahu, Bu. Oh, kalau dikasih nasi mana mau dia masuk kan. iya kadang kan males makan kan Iya. udah lemes gitu. Oh, Ya anak yang di bawah setahun lah ya, mhm kalau mhm. anak 2 tahun mah udah dikasih nasi, dikasih sop kayak gitu mereka masih bisa, tapi kalau Mhm anak 1 mhm. tahun tuh, Iya gitu iya iya aja iya kan. masih GTM. Ya kita kasih aja sesendok air, nasi dan gula tadi, Oh gitu. nggak usah banyak-banyak lah, dikit-dikit gitu. Mhm mhm. Oh gitu tuh. Mhm, Jadi mami-mami jangan lupa ya, karena anak kecil tuh sering banget demam. Dan mhm, kita tuh suka kebablasan gitu ya, sumeng dikit langsung kasih dulu ah, takut keburu demam gitu. Malah salah gitu. Biarin tubuh kita itu memang adjust bisa melawan si bakteri atau virus yang masuk ya, Bu, iya ya. betul, Tapi ada batasannya, 38 derajat itu jangan sampai lebih. Kalau sampai lebih dari 38 derajat kasih langsung paracetamol iya ya, Bu, ya. paracetamol, Jangan sampai kejang gitu. Tapi kalau sebelum itu ya kita biarinlah anak kita bisa melawan si virus sama iya bakteri, malah jadi imunnya kuat dong ya, Bu, iya ya? betul, Oh mhm, gitu. Jadi ya yang itu ya mami-mami jangan parnoan dulu ya gitu. Terus nah Ibu ada yang mau nanya, kalau misalnya, mmm, ini ada mami-mami nih nanya, kalau obat penurun demam itu kan sebetulnya parasetamol dan ibuprofen iya, gitu ya, emang boleh digabung? Itu tuh apa mmm. nggak overdosis kalau buat anak-anak atau gimana tuh, Bu, sebetulnya? Iya, paracetamol dan ibuprofen itu sama-sama penurun demam ya yang, Mhm khasiat utamanya. mhm. Kalau digabung disarankan nggak boleh. Oh malah nggak boleh? Boleh, iya. Mhm Kalau paracetamol ya paracetamol, kayak ibuprofen juga ibuprofen. mhm Cuman kalau ada indikasi nih, di lingkungan kita banyak yang, demam berdarah, kemudian, kita takut anak tertular kan, mhm mhm demamnya itu jangan-jangan ada indikasi kayak demam berdarah, mhm. tapi jangan berikan ibuprofen justru. Nanti Oh dia akan memperparah kondisi, demam berdarahnya. Jadi ibuprofen itu efek sampingnya mengencerkan darah. oh Nah, malah mending parasetamol? mending paracetamol. Oh, Jadi kalau menurut saya sih yang paling aman emang paracetamol gitu, jangan digabung ya, Bu, ya? jangan digabung juga. Gitu, parasetamol udah oke lah ya, Bu, Udah oke, sebetulnya. sesuai dosis ya. Iya ya, sesuai dosis ya, mami-mami ya. Jadi jangan takut kalau misalnya jangan, "Aduh gabung aja lah biar lebih ampuh," malah jangan ya, Bu, ya. Jangan, Apalagi tadi Ibu Dita juga sempat bilang, kalau ibuprofen itu punya efek samping mengencerkan darah, iya betul. gitu. Jadi dilihatlah case by case-nya. Makanya sebenarnya ya, kalau kita nggak punya knowledge atau kemampuan untuk mengindikasi penyakit, lebih baik ke dokter aja. Iya betul, Jangan asal kasih obat ya, iya, Bu, ya. Kayak gitu. Mami, kini perawatan ibu dan bayi jadi lebih mudah. Little Things Care menghadirkan layanan tindik, pijat bayi, dan pijat laktasi, aman, nyaman, dan praktis karena semuanya bisa dilakukan home care di rumah. Yuk booking sekarang lewat WA dan website Little Things Care. Nah, berikutnya nih Bu Dita nih.
tentang penyimpanan obat anak di rumah. Karena saya termasuk mami-mami, ibu-ibu yang nggak mau rugi, kadang teh kalau ada obat nyisa dikit tak simpen gitu kan. Iya. Siapa tahu suatu saat perlu. Walaupun tadi di awal Ibu Dita sempat mention lah sedikit sekilas. Cuman aku pengen bahas ini sebagai satu sesi di mana biar mami-mami di sana bertobat. Jangan seperti saya yang numpukin obat di rumah. Sebenarnya apa sih hal yang sering terlupakan kalau kita tuh nyimpan obat di rumah? Terus yang tadi tuh poin penting apa sih yang sebenarnya yang tadi Bu Dita bilang kan, kalau udah dibuka segini, nah ini, kayak gitu-gitu tuh Bu. Kasih tips Oke. dong ke kita-kita Bu, gimana? Oke. Ya sebenarnya, di Dinkes sendiri itu ada namanya dagu sibu. Hah, dagu sih Bu? Dapatkan, Heeh. gunakan, simpan, dan buang obat. Oh, Jadi ada dagu istilah dagu sibu, sibu. oke. Dapatkan, berarti kalau di luar resep dokter berarti di apotek dan toko obat berizin. Mhm mhm. Kemudian dagu gunakan, Mhm. gunakan sesuai dengan dosis, Mhm. kemudian harus sesuai dengan penyakitnya Mhm gitu. mhm. Ada lagi simpan. Nah, Simpan. simpan yang tadi yang ditanya ya, simpan itu yang pertama harus di, suhu ruang ya, Mhm. baik itu tablet, kapsul atau sirup. Mhm. Kemudian nyimpannya harus dalam wadah asli. Oh, maksudnya Otomatis wadah kan, asli itu gimana? ini kita pindahin kan ada sirup terus pindahin Mhm. ke wadah yang lain. Oh. Kita kan nggak tahu nih obat apa. Mhm mhm Jadi mhm. harus dari wadah aslinya atau Mhm. strip, obat yang asli, jadi ketahuan nih obat apanya. Mhm. Kemudian jauhkan dari jangkauan anak. Iya, anak-anak sangka permen lagi ya, Iya Bu, ya? gitu, itu Mhm. penyimpanan. Mhm. Nah dan buangnya yaitu kalau dia sirupnya udah kadaluarsa, berarti ingat waktu kadaluarsanya. Mhm. Nyimpannya juga jangan sampai melebihi waktu kadaluarsa. Kita buang, kalau sirup ya dibuang ke wastafel aja, nanti botolnya dibuang kan ya. Atau yang tadi, yang obat yang udah, dibuka dari Mhm tutupnya, mhm. itu harus kita buang ketika udah melebihi waktu yang ditetapkan gitu. Berarti posisinya waktu saat pembuangan karena ini tadi ngomonginnya tentang, hal yang sering terlupakan pas penyimpanan Mhm. obat. Kalau udah dibuka tanggal kadaluarsa itu berbeda sama yang di dus ya, Bu, ya? Iya betul, yang belum Oh, dibuka sama sekali. berarti lebih baik kita bikin label sendiri, ini Iya dibuka tanggal iya berapa. betul. Oh, iya karena kadang Mhm, kita lupa ya, Bu, ya. Kalau saya mah, iya ya udah buka aja dah, yang penting di sini udah ada expired iya date-nya. betul, Oh, ternyata nggak boleh nggak malah ya boleh. patokan sama expired date yang Mhm, dibungkus ya, Bu? iya, Oh, gitu. Terus kalau misalnya nyimpen, lebih awet lah, kayaknya simpan aja di kulkas biar nggak cepet basi. mhm, Nggak boleh juga ya, nggak Bu, ya? boleh. Karena nanti bisa mengganggu mungkin ya, Bu, ya? Iya Si dosis obatnya sendiri iya atau jadi apa, kondisi obatnya stabilitas zat aktifnya terganggu oh, dengan gitu. perubahan suhu. Tuh mami-mami, dagu sibuk. Dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Hati-hati yang keempat jangan dilupakan. Karena kalau yang Iya nggak takutnya jadi racun malah iya ya, Bu, ya. betul, Jadi kadang kita tuh bilang, "Aduh obatnya itu kayaknya jelek banget tuh, kayaknya, jadi efek sampingnya" enggak, ternyata itu tuh waktunya kudu dibuang Mami, gitu. Ternyata kita malah kasih ke anak kita karena kita saking iritnya katanya kan. iya Nggak boleh malah ya, Bu, iya ya. betul. Oh gitu. Nah kalau misalkan ya, Bu, ya, yang tadi setelah dibuka, berarti kurang lebih berapa? 1 bulan? Ada obat-obat tertentu yang 1 bulan, Mhm. ada yang 2 bulan, tergantung dari, sifat zat aktifnya. Nah, yang harus kita concern itu ternyata misal ya, Bu, ya, aduh, belum 2 bulan nih misalnya, apa sih, rubah warna kah? Nah itu juga Atau bau atau gimana, ya Bu? sama, itu satu lagi yang kita harus lihat. Mhm. Jadi ketika dituangkan kok malah tambah encer gitu, atau tambah kental, Heeh heeh. malah berjamur, itu juga harus kita perhatikan. Oh gitu. Mhm. Ya kadang kan soalnya gini ya, kadang ibu-ibu kan netesin obat, colek sedikit keluar Iya gitu kan, ternyata jamur masuk iya misalnya. betul Oh, itu juga harus diperhatiin iya ya, Bu, ya? betul, perubahan Mmm. bentuk fisiknya, Vitamin juga termasuk dong, Bu? sama sama. Baik vitamin maupun obat ya? Iya, mhm. Nah, mami-mami berarti cara penyimpanan kita harus tahu, udah gitu juga, cara, baca kadaluarsa. Jadi jangan asal, "Ya udahlah masih lama tuh expired date-nya masih lama," ternyata udah dibuka 9 bulan yang lalu Iya gitu kan. betul, Nah, nggak boleh juga gitu. Jadi lebih baik kita jaga kesehatan, jangan sampai obatnya bukan jadi obat ya, Bu, malah malah jadi jadi racun ya. racun beneran. Racun beneran itu mah gitu kan. Nah, terus ini juga supaya mami-mami tahu nih di luar sana, ternyata Ibu Dita itu sudah apa ya, membuat ini salah satu obat, karena tadi di sesi sebelumnya kita udah tampilin, tapi di sesi ini kita mau tampilin ulang lagi, biar mami-mami sebelum sakit, Mam, sedia payung sebelum hujan. Nah, ini ada salah satu obat,
bukan obat ya Bu ya, ini apa ya? Suplemen kayak. Suplemen supaya bisa menjaga daya tahan tubuh dan meningkatkan konsentrasi serta meningkatkan nafsu makan anak. Pas banget lagi buat anak kan ya Bu ya. Iya. Kalau anaknya nggak mau makan, susah makan, nah cepet sakit. Nah kalau anaknya makannya bagus, apalagi nutrisinya si makanannya terjaga, anaknya jarang sakit. Boleh dong Ibu Dita ceritain nih, apa sih Bu Moon Meal ini di sesi yang sekarang? Oke, ini, adalah campuran dari madu, Mhm, kemudian ada ekstrak kunyit, ekstrak, centella itu pegagan ya, mhm mhm. dan ada ekstrak lada. Kenapa nih dikombinasikan dengan madu nih, tujuannya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian meningkatkan konsentrasi, yang pegagan ini kan meningkatkan daya konsentrasi anak. Oh, mhm. Nah, serta untuk meningkatkan nafsu makan, yaitu yang kunyit ini, gitu. Ini, kalau kelebihannya bentuknya bagus ini, boleh kita Boleh buka boleh ya? boleh Bu. Mhm. Itu nggak pedes ya Bu buat Oh anak ada enggak ladanya? enggak, Oh, sedikit, karena lada di sini mhm mhm. fungsinya untuk membantu kerja, si kunyit. Kunyit Mmm. itu kalau dia mau kerja di tempat X, dia butuh, yang membantu dia untuk sampai ke X gitu. Oh, kurirnya gitu ya Bu? Kurirnya lah Oh. gitu. Jadi ini kalau kunyit biasa ada gerendel-gendelnya, kalau ini enggak, tercampur Oh, bagus. jadi nggak pahit, nggak bau juga ya Bu buat anak? Betul, Saya mau satu lah Bu. boleh boleh. Soalnya kadang anak-anak kan gitu ya Bu ya, Iya, kita bingung vitamin mmm. apa. Kalau ini berarti alami ya Bu ya? Alami ini, madunya juga udah dari madu asli, benar-benar madu asli ini. Rasanya juga rasa jeruk loh Iya, Mami. Ya cuman ini masih dalam tahap BPOM, iya, tapi kalau misalnya mami-mami ada yang mau, karena ini juga udah diuji coba sama Bu Dita dan tim iya, ya, bisa nanti kontak ya, nanti saya, selipkan kontaknya kalau Mami perlu. Ini salah satu opsi di mana kalau kita pengen anak kita jauh deh dari obat, ya udah kasih vitamin yang memang iya, bisa mendukung imunnya gitu. Terus kalau anak-anak suka, kan kita nggak repot ya Bu ngasihnya ya, nggak perlu iya. dicekok kan, Oh, enggak ini enak, mah enak manis, kan rasa jeruk gitu. lagi, gitu. Mhm. Nah, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan dari follower. Boleh boleh. Karena mami-mami di luar sana mungkin penasaran, saya tuh bener atau salah sih sebetulnya, mumpung ada Bu Dita nih, jadi boleh dijawab dulu. Misalnya nih Bu, pertanyaan yang pertama, anak saya tuh sering demam. Nah ini sempetnya udah dibahas ya tadi ya, tapi boleh nggak sih setiap kali sering demam itu langsung diberi obat setiap suhunya naik sedikit katanya. Tadi kan sempat dibilang 38 derajat ya Bu ya. Jadi jangan main-main, kasih obat kalau bisa ditahan sebelum 38 derajat, kecuali punya riwayat kejang, Iya, betul. gitu ya. Tapi kalau misalnya ini Bu, misalnya demamnya udah sering berulang terus gitu kan, pakai obat juga udah nggak mempan. Nah itu gimana tuh, Bu? Oh, berarti di anak itu ada suatu penyakit yang harus ditangani serius sama dokter ya? Berarti bukan parasetamol Bukan doang ya, Bu, ya? paracetamol, nanti berarti harus, konsul ke dokter. Didiagnosa ini penyakitnya apa? Mmm, Kan banyak sekali ya penyakit di luar mhm sana mhm. seperti autoimun lah Mhm mhm gitu. mhm. Ini harus, ke ahlinya ya kita Iya serahkan. iya iya. Nah, terus kalau kayak gitu, apakah, eee, konsumsi obat berlebihan bisa menimbulkan autoimun? Pas tadi ke-mention Iya, sama Ibu gitu. iya. Gimana tuh, Bu? Kalau autoimun itu sebenarnya faktor utamanya karena genetik ya. Jadi Oh, ada gen yang emang melekat pada anak tersebut yang diturunkan oleh orang tua. mhm. Cuman ini ada faktor resiko yang Oh, pemicu mhm terjadinya mhm. autoimun. Itu bisa salah satu mungkin dari obat gitu. Mmm, Cuman kita nggak, tahu ya jenis obat apa yang memicunya. mmm. Jadi bukan karena overdosis obat ya, Bu, ya? Bukan sih. Jadi jangan ketakutan kalau Mhm, sakit, asal minum sesuai dosisnya iya aman. aman. Tapi bukan jadi misalnya nanti kalau overdosis jadi autoimun, enggak ya, Bu, itu mah beda-beda Enggak. case ya, Bu, ya? Iya, mhm. Oke. Nah, Bu, aku mau tanya lagi nih, kalau case-nya kayak gini, si anak itu udah sakit, udah susah-susah nih kita cekokin obat, muntah. Mhm. Jadi gimana ini? Kan dosisnya kita nggak tahu nih yang berapa, yang keluar berapa. Apakah Mhm. kita ulangi dosis yang sama, kasih lagi,
Atau gimana tuh, Bu, biasanya? Atau ngakalinnya lah Bu Dita punya pengalaman gimana tuh? Ya ini, banyak ya terjadi, anak saya Iya. juga sering kayak gitu Mhm dulu. mhm. Karena mindset saya dulu anak saya nggak boleh minum obat kimia. Dulu tuh awalnya. Mhm mhm. Sesuatu yang salah ya, karena ilmunya masih dangkal, "Yo nanti racun anak saya." Ternyata kan tidak sesimpel itulah obat itu ya, tidak sebahaya itulah ya. Mhm. Jadi ketika obat yang kita berikan itu, obatnya masih obat yang aman seperti paracetamol, ketika dia muntah, ya kita jeda dululah beberapa waktu, Mhm. dia masih demam ya kita berikan obat yang sama gitu. Mmm. Tapi kalau obatnya itu obatnya udah yang dosisnya sangat kecil, berarti kan resiko dia toksik atau keracunan besar ya, Mhm. maka kita jedanya agak lama, Jeda agak lama tuh berapa jam tuh? sekitar 4 atau 5 jam atau bahkan 6 jam gitu. Khawatir nanti ada obat yang masuk, mungkin seberapa persennya kita masukin lagi obat baru, itu Mhm. malah overdose nanti tuh. Oh gitu. Kalau yang Mhm. tadi yang, indikasinya bukan obat keras berarti jedanya berapa jam, Bu? Kalau saya biasanya tenangin dulu anaknya. Oh. Ya sejam gitu, Mhm setengah mhm. jam, dalam kondisi anaknya emang lagi demam ya atau Mhm mhm. batuknya parah, Mhm. kita obrolin lagi, "Minum obat lagi yuk, jangan sampai muntah," gitu. Karena muntah itu keinginan mereka ya, Mhm mhm. nolak gitu Mhm mhm. kan, gitu. Oh, nah itu tuh mami-mami, jadi jangan lupa ya, kalau misalnya memang obatnya agak keras, jangan langsung didedet, Iya "Aduh kebuang nih, ini waktunya minum obat." Enggak, malah jeda dulu malah ya, Bu, iya, ya. Karena tubuhnya lagi bereaksi malah ya. iya, Tapi kalau misalnya obatnya obat ringan kayak paracetamol atau apa, nah itu nggak apa-apa, jeda dulu aja 1 jam gitu ya, Bu, ya. mhm, Sampai anaknya tenang, kasih lagi iya gitu. gitu, Tapi nanti dilihat, ditandain jam sekian kita mundur nih, misalnya mundur sejam, harusnya jam 9 jadi mundur jam 10. Misalnya harus 4 jam sekali, berarti dari jam 10 baru plus 4 jam ya, iya Bu, ya. gitu, Jangan dari jam 9-nya, karena kan yang masuk obat full-nya nanti yang jam 10-nya iya, misalnya, Bu, ya. Jadi cara memberi obat juga mungkin ada tips dan triknya ya, Bu, ya. iya betul, Takutnya kalau misalnya kita dudut, bukannya sembuh, malah jadi nambah ya, Bu, nambah nambah penyakit. nambah penyakit nanti. Oke. Mhm. Kenapa kalau sebelum minum obat harus makan dulu? Iya bener. Gitu. Kita penasaran. Iya bener. Oke, ini bukan buat ibu hamil ya, itu buat semuanya Buat ya. semua. Oke, ada obat yang konsumsinya justru ada sebelum, Makan. makan. Mhm. Contohnya obat GERD gitu Mhm kan mhm. ya, yang piti lansoprazol. Ini contoh by case aja ya, Mhm mhm. di mana lansoprazol ini dia memberikan efek ketika dia tuh bersentuhan langsung dengan asam lambung. Nah, Oh. terus kalau kita makan, berarti kan ada, apa ya, ada makanan yang ada di lambung itu. Mhm Nah, mhm mhm. setelah makannya itu nggak langsung setelah makan ya, Mhm mhm. kita jeda dulu sejam, setengah jam sampai 1 jam dulu. Mmm. Supaya si, apa, asam lambungnya itu tidak banyak dikonsumsi gitu. Oh Jadi gini, gitu. kan di dalam lambung kita itu asam ya, Betul. asam sekali, asamnya itu asam pekat itu. Mhm. Kalau obatnya itu ketika lambung kosong, berarti suasana lambung asam ya. Mhm. Ada obat yang itu benar-benar rusak dengan asam lambung yang tinggi itu. Mmm. Nah, kalau kita kasih makan, jadi suasana lambungnya tidak terlalu Mhm asam. mhm. Nah, jadi suasana lambung tidak asam, sehingga 1 jam setelah kita kasih obat, obat tuh lewat aman. Jadi tidak Mmm. merusak zat aktifnya, gitu. Mmm. Maka setelah makan. Kemudian ada juga nanti ada obat dengan diberikan setelah makan itu dia efek sampingnya mensekresi asam lambung. Jadi seperti obat, apa ya, yang dia itu efek sampingnya ya kayak asam mefenamat, Mhm obat mhm. sakit gigi Mhm tuh. mhm mhm. Efek sampingnya itu kan, dia itu mensekresi asam lambung yang tinggi. Mmm. Ini dia udah lambungnya udah ada makanan, Mhm. jadi ketika datang lagi asam lambung yang baru, tidak menyebabkan perih pada lambung. Iya bisa lupa Berbeda ya. ketika lambungnya kosong, Mmm. minum asam mefenamat, kemudian asam lambungnya nambah tinggi, Mhm. akhirnya dia mual dan muntah atau perih di lambung, gitu. Oh gitu. Terus ada juga obat yang dikonsumsi ketika makan, Oh gitu? Oh. seperti metformin, obat diabetes, Oh. dia dikonsumsi ketika kita makan. Oh gitu. Ada, gitu. Oh ada fungsinya itu teh, Bu? Ada. Jadi obat metformin ini ketika orang diabetes itu
metformin itu dia membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi dengan ada makan si insulinnya kerjanya lebih efektif gitu. Gitu. Berarti nggak boleh sembarangan ya, Bu, ya? Betul. Jadi dilihat bener-bener mana yang sebelum, mana yang Mana yang setelah, sudah. mana yang sambil makan. Iya. Oh, gitu. Dan masyarakat menganggap makan itu makan berat. Oh, padahal Padahal ya nggak boleh. makan yang penting ada isinya dulu lambung kita. Nggak harus makan nasi dulu, nasi Padang apalagi. Iya. Asam langsung tambah. Gitu. Oh gitu ya, Bu. Iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya lagi bepergian misalnya, aduh ini harus setelah makan. Nyemil dulu aja nggak apa-apa Iya, gitu ya? emang ngemilnya sehat ya. Yang nggak sehat kan. Yang penting Tapi isi dulu lambungnya Oh. gitu. Oh gitu. Iya. Oke, jadi ngerti ya. Terima kasih. Iya ini banyak ilmunya nih. Aku banyak banget kebuka pikiran, bahkan kayaknya banyak banget yang harus aku rubah nih Bu Dita setelah Iya. ngobrol hari ini. Semoga mami-mami di luar sana juga banyak banget dapat insight, dapat knowledge dari Bu Dita. Karena Ibu Dita hari ini udah bagiin detail banget. Terus udah gitu juga tips triknya juga simple ternyata gitu. Dan ini kalau bisa di aware lah sama kita. Jangan sampai obat yang harusnya tadinya menyembuhkan malah jadi berbalik, bawa efek samping atau malah jadi tambah sakit gitu Kak, karena kita salah knowledge-nya gitu. Oke deh Bu Dita, makasih banyak sebelumnya buat waktunya. Sama-sama. Semoga hari ini apa yang Bu Dita bagikan bisa jadi banyak pengetahuan dan berkat juga buat mami-mami yang nonton gitu. Thank you ya Mami. Nanti kalau misalnya Mami mau nungguin episode berikutnya tentang apa nih? Semua tentang ibu hamil, tentang anak, pokoknya knowledge tentang seputar dunia ibu gitu kan. Nantikan di Little Talks. Bye bye. Little Talks.